Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam bunga di batu karang, diairin sampai basah. Pasang telinga biar terang, dengerin ada kisah-kisah. Ayo kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahman, amin. Baik Bapak Ibu, ya, hari ini pekan ke-1, berarti kisah-kisah. Kita lanjutin kisah Nabi Sulaiman bagian kedua ya. Namun sebelumnya boleh dibaca Ustaz Adri surat An-Naml ayat 15. Ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa nyimak di layar nih, udah dibuka sama Ustadz Yusron. Surat An-Naml ayat 15 sampai 18 deh. Surat An-Naml surat 27 halaman 378, halamannya 378 ayat 15 sampai 18. Surat 27. Nah itu 15 ya? 15. Udah ketemu? Sampai 18. Nah itu bisa nyimak Bapak Ibu. Ini durasinya biar nggak cepat mati, dilamain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Wa warisa Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr. Ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat-tayri fahum yuzaun. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlah
نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق Allahul Azim. Sadaqallah. Ya. Baik Bapak Ibu ya, hangat kalau udah dibacakan ayat-ayat suci Quran. Kita lanjutkan kisah Nabi Sulaiman bagian kedua ya. Kalau kemarin Nabi Sulaiman diberi kerajaan oleh Allah ya, dan diberi banyak ya, segala sesuatu, termasuk angin ditundukkan, binatang-binatang ditundukkan, termasuk jin-jin semua ditundukkan ya. Selanjutnya kita ke surat An-Naml ayat 15 ya, di layar udah ada. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman, dan sesungguhnya kami memberi Daud dan Sulaiman ilmu ya. Jadi Allah itu memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman ya. Meskipun Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberi kekuasaan, diberi kekayaan ya, tapi ilmu lebih spesial. Makanya Allah sampaikan Nabi Daud dan Sulaiman diberi ilmu, karena ilmu lebih spesial daripada harta maupun kekuasaan ya. Beliau dua-duanya punya kekuasaan ya, karena beliau raja ya, dua-duanya juga punya kekayaan yang luar biasa. Tapi Allah menyebutkan ilmu ya, karena ilmu ini jauh lebih penting dan lebih spesial ya. Bahkan orang yang beriman ditambah berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang beriman. Orang beriman dinaikkan derajatnya sama Allah ya. Jadi orang beriman dinaikkan derajatnya sama Allah, tapi orang beriman ditambah berilmu itu lebih tinggi lagi derajatnya daripada orang yang beriman saja ya. Bahkan ulama menafsirkan bahwa orang yang beriman lagi berilmu dibanding dengan orang yang beriman saja itu ibarat bulan dibanding dengan bintang. Jadi ribuan bintang itu masih kalah cahayanya dengan satu bulan. Artinya orang yang beriman dan berilmu ya, itu lebih baik daripada 1000 orang yang ahli ibadah, ribuan orang yang ahli ibadah ya. Itu ibaratnya kalau bulan dan bintang kan, bulan satu aja udah terang gitu, tapi bintang-bintang ribuan masih kalah terangnya ya. Itu perbandingan orang yang beriman dan berilmu. Makanya ya, gunakan waktu untuk ya menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, itu akan dinaikkan lebih daripada orang yang hanya beriman saja. Jadi ahli ibadah tanpa ilmu ya, itu masih jauh derajatnya dibanding orang yang beriman ditambah ilmu, berilmu ya. Makanya Allah memberikan Daud dan Sulaiman ilmu. Nah, ini dinaikkan derajatnya oleh Allah ya. Wa qala alhamdulillah, dan keduanya berkata segala puji bagi Allah. Allazi fadolana ala kasirim min ibadihil mu'minin, yang telah melebihkan kami atas kebanyakan dari hamba-hambanya yang beriman. Jadi dari hamba-hambanya yang beriman, Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu ya. Ilmu yang tidak semua bisa dimiliki oleh orang-orang yang beriman ya. Seperti bisa mendengar gunung bertasbih tuh Nabi Daud tuh, burung-burung bertasbih. Nah, kita kalau ngelewatin gunung aja nggak denger itu apakah dia bertasbih atau enggak ya. Tapi Nabi Daud tahu bahwa dia lagi bertasbih gitu.
Nabi Sulaiman juga diberi kelebihan bisa memahami suara burung, ya. Itu ilmu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan dari hamba-hambanya yang beriman, ya. Makanya bersyukur, ya, keduanya, wa qala alhamdulillah, dan keduanya memuji Allah, ya. Lalu berikutnya wa warisa Sulaimanu Dauda, ya. Dan Nabi Sulaiman diberi warisan oleh Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman ini diberi warisan oleh Nabi Daud berupa ilmu, ya. Meskipun Nabi Daud seorang raja, ya, dan beliau juga banyak kekayaannya, beliau tidak mewarisi kekayaannya, tapi ilmu, ya. Nabi itu nggak ada yang mewarisi hartanya, tapi yang diwarisi adalah ilmunya, ya. Termasuk Nabi Muhammad, ketika beliau meninggal, ya, itu nggak ada harta yang diwarisin. Istri-istrinya, anaknya itu nggak dapat warisan. Bahkan pernah Fatimah bertanya kepada Abu Bakar, ya, mengenai warisan ayahnya. Kata Abu Bakar, tidak ada warisan dari Rasulullah, itu semua disedekahkan, ya. Semua nabi itu nggak ada meninggalkan warisan harta, tapi ilmu yang disedekahkan. Makanya orang yang mempelajari ilmu dan mengikuti ilmunya Nabi itu sangat beruntung, ya. Termasuk ulama-ulama itu kan pewaris Nabi, ya, mempelajari ilmu-ilmu Nabi, karena yang diwarisi hanyalah ilmu oleh Nabi, ya. Tidak ada diwarisi harta maupun kekuasaan. Qala ya ayuhan nas, ya, berkata nih Nabi Sulaiman kepada rakyatnya, wahai manusia, wahai kaumku, gitu. Ulimna mantiqat thair, ya. Kami diberi ilmu untuk memahami bahasa burung, ya. Jadi Nabi Sulaiman ini mengerti apa yang dikatakan burung, dan Nabi Sulaiman juga bisa menyampaikan, ya, kepada burung. Kalau di sini orang lomba kicau burung, cuman suaranya aja yang didengerin tuh. Wah, ini bagus nih suaranya nih, tapi ngerti enggak itu apa yang dia sampaikan? Ya, bisa jadi dia berkicau teriak-teriak, udah nggak betah gitu di dalam sangkar, gitu, ya. Kan penilaiannya suaranya bagus, makin melengking makin bagus, ya. Nah, kalau Nabi Sulaiman mengerti apa yang diucapkan oleh burung, apa yang disampaikan dia paham, gitu. Mantiqat thair, dia memahami bahasa burung. Wa utina min kulli syai', dan kami juga diberi dari segala sesuatu, ya. Nabi Sulaiman ini sebagai rasa syukur menyampaikan bahwa dia diberi ilmu, bisa memahami suara burung, juga diberi segala sesuatu, termasuk kekayaan, termasuk ditundukkannya jin, angin, ya. Nah, Nabi Sulaiman diberi kekayaan disesuaikan dengan apa? Dengan musuhnya, saingannya, ya. Jadi setiap nabi itu diberi sesuai dengan apa yang dihadapinya. Nah, ini Nabi Sulaiman nanti kan akan menghadapi Ratu Bilqis. Dia juga orang kaya, maka Nabi Sulaiman juga diberi kekayaan yang enggak kalah dibanding Ratu Bilqis. Sampai begitu Bilqis nanti melihat kekayaannya Sulaiman langsung tunduk, ya. Disesuaikan, gitu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, sesungguhnya ini adalah karunia yang nyata, ya. Jadi Nabi Sulaiman semua yang diberikan itu adalah karunia dari Allah, enggak menganggap ini hasil usaha sendiri, ya, hasil kerja keras sendiri, tapi semua dari Allah, ya. Banyak orang yang udah bekerja keras menuntut ilmu, ya, kerja mati-matian hasilnya segitu-gitu aja, ya, karena semua dari Allah, ya. Nah, biarpun dia pandai,
Tapi kalau Allah belum memberikan karunia tetap aja ya, kadang ngomong lupa gitu. Begitu juga orang yang rajin, semangat, kalau Allah belum beri karunia ya. Jadi semua adalah karunia dari Allah. Wahu siroli Sulaiman ya. Dan dikumpulkan untuk Sulaiman junuduhu, bala tentaranya, minal jin wal ins wat toiri fahum yuzaun. Jadi dikumpulkan semua pasukan Sulaiman ya, itu bala tentaranya dari bangsa jin. Nah ini disebutkan jin yang pertama nih. Karena apa? Karena ini pasukan khusus, pasukan spesial. Nggak ada pasukan atau kerajaan yang punya pasukan jin, hanya Sulaiman ya. Kalau pasukan berkuda udah banyak, pasukan bergajah udah ada ya, waktu Ababil ya, raja siapa, Abraha ya. Nah tapi kalau pasukan jin ini hanya dimiliki oleh Sulaiman ya. Jadi hanya Sulaiman yang boleh menundukkan jin. Kalau kita nggak boleh ya, bekerja sama pun nggak boleh dengan jin, hanya khusus Nabi Sulaiman. Bahkan Rasulullah pun nggak boleh ya. Ketika Rasulullah mencekek itu jin ifrit ya, dia ingat bahwa Nabi Sulaiman pernah berdoa punya kerajaan yang khusus yang tidak dimiliki oleh kerajaan-kerajaan lain ya, termasuk menundukkan jin. Makanya Nabi Muhammad melepas itu cekekan, dia ingat doanya Nabi Sulaiman. Hanya Nabi Sulaiman saja yang boleh menundukkan jin. Wal insi wat toir, manusia dan burung, fahum yujaun ya, mereka tertib berbaris. Jadi Nabi Sulaiman ini termasuk orang yang tegas dan disiplin sehingga disegani oleh pasukannya ya. Semua berbaris rapi rata saat lagi ada upacara ya, seperti upacara gitu ya, berkumpul rapi, termasuk jin, manusia dan burung ya, mereka berbaris dengan tertib. Lalu diajaklah ini pasukannya untuk berjalan menuju ke satu tempat. Hatta ija atau ala wadi Namal, sehingga ketika ya dia melewati di atas bukit semut ya, qalat, berkata nih, kalau pakai ta berarti perempuan nih ya, semutnya. Qalat namlatun, berkata semut betina ya, ini mungkin sebagai ratunya semut ya. Ya ayuhan namal, wahai para semut, udhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. Layahtimannakum, jangan sampai kalian keinjak Sulaiman wa junuduhu, dan tentaranya. Wahum la yasurun ya, karena mereka tidak menyadari. Jadi semut ini ya luar biasa. Yang pertama, dia tahu dengan kehadiran pasukannya Nabi Sulaiman. Lalu yang kedua, dia kenal dengan Nabi Sulaiman. Dia mengatakan, wahai para semut, masuklah ke dalam sarang kalian, jangan sampai kalian keinjak Sulaiman dan bala tentaranya. Dia kenal dengan Nabi Sulaiman ya, rupanya terkenal Nabi Sulaiman. Lalu yang kedua, hebatnya semut ya, dia itu husnu ujon ya, berpikir positif. Dia mengatakan, masuklah kalian ke dalam sarang kalian, jangan sampai kalian keinjak. Kalau keinjak jangan disalahin Sulaiman dan tentaranya, karena dia nggak tahu ya, dia tidak menyadari. Di sini wahum la yasurun, dia tidak menyadari kalau sampai keinjak ya, artinya dia berpikir positif semut ini. Lalu yang ketiga, semut ini nggak egois ya. Ketika dia dengar ada pasukan Sulaiman datang, dia nggak sendiri masuk dia, tapi dia ngubungin yang lainnya. Wahai semut-semut gitu ya, semut merah, semut hitam, semut rangrang, semut bako gitu. Semut, pokoknya semua semut suruh masuk ke dalam sarang kalian ya. Jangan sampai kalian keinjek. Kalau keinjek jangan salahkan Sulaiman dan tentaranya, karena dia tidak tahu. Jadi nggak egois dia ya.
Ya kalau orang yang egois kan masuk aja sendiri, tapi ini semut tidak egois. Ya, karena nanti nggak akan tahu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya kalau nginjak. Fatabasama dohikan, ya. Lalu Nabi Sulaiman tersenyum, ya, sambil tertawa, ya. Ini maksudnya tersenyum sambil tertawa. Nabi Sulaiman senang, ya, min qauliha, mendengar perkataannya. Jadi ketika semut-semut ini teriak begitu, awas ada Nabi Sulaiman seneng. Pertama Nabi Sulaiman dikenal, yang kedua dia tahu gitu ada pasukannya itu, ya. Jadi senyum itu kan macam-macam, ada senyum sinis, ya. Kalau senyum sinis nggak sambil tertawa deh, nah, diangkat bibirnya ya kayak gini. Ada senyum marah, senyum ngejek, ada juga kan. Nah, ini senyum sambil tertawa artinya seneng, ya, gembira. Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut, ya, karena dia kenal dengan Sulaiman gitu. Dan senangnya lagi Nabi Sulaiman memahami bahasa semut, ya. Wa qala rabbi auzi'ni, ya, dan berkata, ya Tuhanku, ya, perkenankanlah aku an askura, untuk bersyukur nikmataka, atas nikmatmu. Jadi Nabi Sulaiman ini diberi kelebihan atau mukjizat, ya. Yang pertama bisa memahami bahasa semut. Yang kedua diberi kelebihan lagi bisa mendengar suara semut. Itu kan Nabi Sulaiman lumayan jauh jaraknya dari semut, ya. Kalau dia naik kuda kan bisa 5 meter jaraknya, ya. Dan banyak suara bising juga, suara kuda, ya kan, lebih bising dari suara semut, ya. Tapi dia bisa fokus dan mendengar suara semut, yaitu kelebihan dari Nabi Sulaiman, bisa mendengar, bisa memahami, ya. Kalau kita ditaruh di telinga juga nggak akan ngerti, ya. Paling kita cuma nebak-nebak nih, begitu semut ketemu dia nanya, udah ketemu belum? HP-nya udah ketemu. Ya, jadi Nabi Sulaiman itu diberi mukjizat bisa memahami suara semut dan bisa mendengar jarak jauh gitu. Nah, Nabi Sulaiman bersyukur, wa qala rabbi, dan berkata, ya Tuhanku, auzi'ni, perkenankanlah padaku an askura, untuk bersyukur nikmataka, atas nikmatmu. Jadi Nabi Sulaiman ini seorang hamba yang bersyukur, ya, ahli bersyukur, tapi dia masih berdoa agar dia selalu bersyukur. Dia udah sering bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Sekecil apapun yang diberikan, Nabi Sulaiman selalu bersyukur, tapi beliau masih berdoa untuk bersyukur, ya. Supaya apa? Supaya tetap istiqomah, ya. Ada seorang yang sedang tawaf di Mekah, ya. Dia doanya apa? Ya Rob, jauhkanlah kami dari sifat pelit. Dia doanya berkeliling tawaf itu aja, ya Rob, jauhkanlah kami dari sifat pelit, ya Rob, jauhkanlah. Orang-orang mengira, wah ini orang pelit kali ini, sampai berdoa jauhkanlah kami dari sifat pelit. Ternyata orang tersebut siapa? Abdurrahman bin Auf, ahli sedekah, yang ibaratnya kalau nggak sedekah dia gerah kayak orang mandi gitu. Kalau nggak sedekah gerah, ya. Bahkan ketika Aisyah mendengar suara unta, ya, yang bawa barang itu banyak, ada 70 ekor unta. Oh, itu suaranya Nabi, unta-untanya Abdurrahman bin Auf gitu. Kata Aisyah bicara sama pembantunya, nanti Abdurrahman bin Auf masuk neraka dalam keadaan mengesot. Nah, dia dengar, pembantunya lapor nih sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya itu semua unta dan isi-isinya disedekahin, ya. Itu Abdurrahman bin Auf, ya, ahli sedekah, berdoanya, ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat pelit. Dia keliling tawaf begitu doanya. Nah, karena dia pengen supaya istiqomah untuk tetap bersedekah. Begitu juga, ya, ahli syukur Nabi Sulaiman, dia berdoa supaya senantiasa untuk selalu bersyukur.
au ajini, berkenankanlah aku untuk selalu bersyukur ya atas nikmatmu, allati an'amta, yang engkau telah beri nikmat alaiya atasku, wa ala walidaya, dan atas kedua orang tuaku. Jadi Nabi Sulaiman ini bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya dan kepada orang tuanya. Nah ini juga satu pelajaran ya atau ibrah, apabila orang tua kita senang, kita juga harus ikut merasa senang ya. Itu sebagai rasa syukur ya. Orang tuanya bahagia, Nabi Sulaiman pun merasakan kebahagiaan. Itu sebagai rasa syukur ya. Jangan kita bahagia orang tua susah, nah kita malah nggak peduli. Nah ini Nabi Sulaiman peduli dengan orang tua, karena ridho Allah, ridho walidain, ridhonya Allah, ridho orang tua ya. Wan a'mala solihan, dan berilah agar selalu beramal soleh, tardohu, yang diridhoinya. Wa adhilni, dan masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmatmu, bi ibadika, ke dalam hamba-hambamu as-solihin, yang soleh ya. Nabi Sulaiman beliau udah ahli bersyukur, orangnya soleh, taat kepada Allah, tapi dia masih tetap merendah. Masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang soleh ya. Dia merasa masih belum cukup ya amalannya, makanya masukkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang soleh ya. Itu selalu Nabi Sulaiman ya, para nabi selalu berdoa seperti itu ya, bersyukur dan masukkanlah ke dalam hamba-hamba yang soleh ya. Watafaqadat toir, maka Nabi Sulaiman memeriksa nih burung-burung ya. Waqala malia ya, ada apa denganku, la arol hudhud, kenapa aku tidak melihat hudhud. Nah ini Nabi Sulaiman juga orangnya perhatian ya dan peduli. Itu kan burung hudhud kecil ya, tapi dia tahu hudhud tuh nggak ada ya, dia lihat nggak ada. Nah ini kebanyakan orang kadang peduli sama atasan, bawahannya dia nggak peduli mau seperti apa ya, menginjak bawahan, mengelus-ngelus atasan. Kalau Nabi Sulaiman enggak, dia perhatiin, bahkan hudhud yang kecil aja enggak ada, dia tahu gitu. Nah itu pentingnya seorang pemimpin peduli dan perhatian kepada bawahannya ya. Jangan sampai kesulitan atau kesusahan bawahan enggak tahu, hanya atasan yang diperhatikan. Ini Nabi Sulaiman sampai hudhud pun dia tahu enggak hadir. Malia, nah ini juga mengatakan kenapa aku, bukan ada apa mereka, malihum, kenapa enggak itu, malia, ada apa? Artinya kesalahan bawahan itu ya berarti kesalahan dirinya. Ada apa dengan aku ya? Kok aku enggak melihat hudhud ya? Ada apa kesalahan denganku kok sampai berantakan ini, misalnya sampai enggak ada yang hadir gitu. Nah ini enggak menyalahkan orang lain, tapi justru dia berkata kepada dirinya, ada apa dengan aku, malia, ada apa dengan aku ya. La arol hudhud, aku tidak melihat hudhud ya. Kalau yang lain kan ini kenapa nih si hudhud kenapa mereka, kalau dia enggak, malia, kenapa aku ya, aku tidak melihat hudhud. Amkana minal ghaib ya, ataukah dia termasuk orang yang enggak hadir, yang ghaib gitu. Apakah dia enggak hadir ya. Lalu ya ini juga perlu ketegasan seorang pemimpin ya. Ketika ada kesalahan bawahan itu juga harus ditindak tegas ya. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya nggak akan berjalan peraturan. Makanya Nabi Sulaiman ketika melihat hudhud nggak ada ya, dia absen, nggak hadir, maka dia ancam la uajibannahu ajaban sadid ya, sungguh hudhud akan kami siksa, kami ajab dengan ajab yang sangat keras ya. Aula atbahannahu, atau akan kami sembelih dia. Nah, disiksa tuh dicabutin bulu-bulunya gitu nanti gitu. Nah, kalau disembelih ya disembelih itu mati. Aula yatiyani, atau kalau dia datang kepadaku ya,
bisultani mubin, dia punya penjelasan yang nyata, ya, punya alasan, punya argumen, boleh bisa diterima. Ya. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini tegas, makanya semua pasukannya takut, termasuk jin-jin itu takut sama Sulaiman. Ya. Bahkan kalau dia menyimpang tuh dihukum, dibakar tuh jin-jin. Ya di ayat sebelumnya kan pernah ya. Ya. Nah ini juga ya, Hudhud nggak hadir, kalau dia hadir nanti akan disiksa dengan siksa yang keras ya, dicabut-cabutin mungkin bulunya atau disembelih, kecuali kalau dia punya alasan yang nyata, alasan yang jelas ya. Nah kalau pimpinan enggak tegas ya, salah didiemin, dibiarkan, itu enggak akan berjalan peraturan ya. Tapi karena ini tegas, takut dia untuk mengulangi atau berbuat lagi gitu. Pamakasa ghairu ba'id, ya, maka tidak lama kemudian Hudhud datang ya. Datang lalu faqala, berkata Hudhud, ahatu bima lam tuhid bih, ya, aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui ya. Langsung dikatakan aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, langsung kepada inti dari permasalahan. Nggak ada tuh Hudhud cerita bertele-tele, ya Baginda Sulaiman, saya ini dari Sabah perjalanan jauh, kurang lebih 2000 km, saya melihat ada sungai, ada ini, hutan, melalui ini, udah keburu disembelih itu sama Sulaiman itu. Tapi dia langsung kepada intinya, aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui ya. Wajituka min sabain ya, dan aku datang kepadamu dari negeri Sabah binabain yakin ya, dengan membawa berita yang penting, yakin dan pasti ya. Jadi Hudhud ini ketika datang ke Sulaiman langsung mengatakan aku tahu apa yang kau tidak tahu. Ini artinya bahwa Nabi Sulaiman ini tidak tahu ilmu gaib ya. Meskipun Nabi Sulaiman punya pasukan jin ya, tapi dia nggak tahu ilmu gaib. Buktinya ada kerajaan di Sabah dia nggak tahu, ada seorang ratu di Sabah yang punya singgasana yang besar dia nggak tahu ya. Berarti Nabi Sulaiman tidak punya ilmu gaib ya. Semua nabi nggak punya ilmu gaib ya. Makanya kalau ada yang mengatakan wah saya bisa melihat ini nih indra keenam, bohong itu. Ya, Nabi nggak ada yang punya. Kayak termasuk Nabi Yakub ya, dia nggak punya ilmu gaib. Ketika Nabi Yusuf anaknya dibuang sama kakak-kakaknya ya, sampai berpuluh-puluh tahun Nabi Yakub nangis sampai matanya buta. Coba kalau dia tahu ya Nabi Yusuf udah jadi perdana menteri ya, dan udah sukses, pasti nggak nangis dia, bahkan gembira deh. Tapi karena dia nggak tahu jadi nangis terus meskipun Nabi Yusuf udah jadi perdana menteri. Nah artinya nabi-nabi itu juga nggak punya ilmu gaib, termasuk Nabi Sulaiman. Dia punya pasukan jin, dia juga nggak tahu ya bahwa ada negeri yang punya kerajaan di negeri Sabah. Makanya dia mengatakan bahwa ya aku datang dari negeri Sabah dengan berita yang penting dan pasti. Nah ini juga Hudhud ini luar biasa ini, dia berani mengambil keputusan, dia menimbang. Itu kan perjalanan lumayan jauh tuh dari Palestina ke Sabah, kurang lebih 2000 kilo ya. Dan dia resikonya kalau telat datang ketemu Sulaiman disembelih. Tapi dia berpikir dan dia menimbang bahwa ini lebih banyak manfaat daripada mudorotnya. Jadi berita ini sangat penting ya, sehingga dia berani ngambil keputusan datang terlambat ya, meskipun resikonya disembelih oleh Nabi Sulaiman. Tapi Hudhud berani ngambil keputusan karena ini adalah hal yang penting, berita ini penting. Makanya dia mengatakan bin nabain yakin, bahwa ini berita penting dan pasti gitu ya. Jadi dengan resiko disembelih, Hudhud juga berani ngambil keputusan untuk pergi ke negeri Sabah yang jauh itu.
ini wajatu, ya, sesungguhnya aku mendapati imro'atan tamlikuhun, ya, bahwa ada seorang ratu, seorang wanita yang memerintah mereka. Wa utiyat min kulli syai', dan dia dianugerahi dari segala sesuatu. Jadi ada seorang ratu yang memerintah suatu kerajaan dan dianugerahi segala sesuatu, ya, termasuk kekayaan, termasuk pasukannya banyak. Walaha arsun, dan dia memiliki singgasana ajim yang besar. Nah, rupanya yang menonjol nih singgasananya nih, ya. Makanya sama Nabi Sulaiman disimak nih, wah, ini yang menonjol arsun ajim, singgasana yang besar. Makanya nanti sama Nabi Sulaiman suruh dibawa tuh singgasananya. Ya, apa yang dikatakan Hutut, rupanya yang menonjol arsun ajim, singgasana yang besar, ya. Dan itu yang mungkin jadi kebanggaan dari Ratu Bilqis, ya. Bisa jadi singgasananya lebih besar daripada singgasana Nabi Sulaiman. Makanya dikatakan walaha arsun, dan dia juga punya singgasana ajim yang besar. Wajadtuha wa qaumaha, ya, dan aku mendapati dia dan kaumnya yasjuduna lisamsi, dia menyembah matahari, min dunillah, dari selain Allah. Wa zayyana lahum syaiton, dan mereka dijadikan indah oleh syaitan, a'malahum, amalan mereka, fasaddahum, lalu menghalangi mereka anisabil, dari jalan Allah, fahum la yahtadun, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk, ya. Jadi Hutut ini melihat ratu dan kaumnya, ya, dan rakyatnya menyembah matahari. Nah, ini kelebihan Hutut, ya. Dia tidak menyukai kesirikan. Ketika ada orang yang menyembah matahari, ya, itu Hutut nggak suka. Wah, ini nggak bener ini. Nah, makanya disampaikan kepada Sulaiman, ya, ada yang nyembah matahari, karena yang patut disembah hanya Allah, ya. Makanya ketika ada melihat orang yang menyembah matahari, ya, Hutut menyampaikan ini satu kesirikan yang tidak benar, gitu. Wa zayyana lahum syaiton, dan dijadikan indah oleh syaitan, ya, amalan mereka. Nah, ini, ya, sering setan ini selalu membuat suatu maksiat itu menjadi indah, ya. Perbuatan-perbuatan yang buruk jadi nikmat, ya. Termasuk Fir'aun kan merasa dia udah benar gitu perbuatannya, ya. Padahal itu kan perbuatan yang jolim, gitu, ya. Hati-hati nih terhadap kita juga, merasa kita udah benar gitu perbuatan kita, dibuat indah, enak, gitu, ya. Padahal itu mungkin nggak ada di dalam sunnahnya Rasul, ya. Nah, ini juga dibuat nyembah matahari itu dianggap itu adalah perbuatan yang udah benar, dijadikan indah, dan merasa itu udah menyatu dengan hatinya. Makanya dijadikan indah oleh setan amalan mereka. Fasaddahum, dan setan ini menghalangi mereka dari jalan Allah, wal fahum la yahtadun, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi masih kafir nih Ratu Bilqis dan kaumnya. Ala yasjudu lillah, ya. Apakah dia tidak menyembah Allah? Mengapa dia tidak menyembah Allah? Allazi yuhrijul hub, yang mengeluarkan yang terpendam fis samawati wal ard, dari langit dan bumi. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma tuhfun, apa yang tersembunyi, wa ma tu'linun, apa yang nampak. Jadi Hutut ini mengatakan kenapa dia kok enggak nyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit maupun yang di bumi, dan dia mengetahui apa yang tersembunyi maupun yang nampak. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, Tuhan yang memiliki arsyil azim, singgasana yang besar. Jadi kalau tadi Ratu Bilqis punya singgasana yang besar, ya, yang mungkin bisa jadi lebih besar daripada singgasananya Sulaiman, tapi Allah jauh lebih besar singgasananya, ya. La ilaha illallah wa
arsil ajim, yang mempunyai singgasana yang besar. Singgasananya Allah itu ya itu lebih besar daripada langit dan bumi. Langit dan bumi aja luas ya. Itu singgasananya lebih besar daripada langit dan bumi. Itu singgasananya Allah. Nah, arasnya Allah ya itu ibaratnya seperti cincin di padang pasir singgasana. Jadi perbandingannya gini, kalau langit dan bumi dibanding aras itu seperti cincin dibanding singgasananya. Nah, kalau singgasananya dibanding aras itu seperti cincin di padang yang tandus. Jadi singgasananya udah besar, aras jauh lebih besar ya, seperti cincin di padang pasir. Itu aras berbanding singgasana dibanding dengan arasnya Allah. Qala sananzuru ya. Nah, dia berkata kita lihat dah asaddaqta. Jadi Nabi Sulaiman bukan nggak percaya, tapi ini juga satu tekanan, satu ancaman. Qala asaddaqta, apakah kamu benar, am kunta minal kajibin, ataukah kamu termasuk orang yang dusta ya. Jadi pertama dia mengatakan, coba kita lihat apakah kamu benar atau kamu termasuk orang yang berdosa, supaya nanti ketika dikasih tugas ini benar-benar serius. Makanya dikatakan, coba kita lihat apakah kamu benar atau kamu termasuk yang berdosa. Nah, dengan perkataan ini maka Hudhud akan menunjukkan bahwa dia ini benar gitu, tidak berdusta. Itu perkataannya Nabi Sulaiman penuh hikmah ini ya. Dan ini juga suatu tekanan ya dan ancaman buat Hudhud, karena dia sebagai tertuduh kan, dia terus membela diri dengan menyebutkan aku melihat apa yang engkau tidak ketahui gitu. Makanya sebagai tertuduh si Hudhud, Sulaiman mengatakan sananjuru asodakta ya, kita lihat apakah kamu benar apa yang engkau atau kamu termasuk orang yang berdusta. Jadi hikmah dan buatan ini luar biasa nih ya, supaya Hudhud benar-benar, dan ini juga sebagai bantahan dari tuduhannya supaya dia benar-benar serius. Ithab bi kitabi haja, pergilah dengan surat ini, wa alqih ilaihim ya, maka jatuhkanlah kepada mereka, summa tawala, kemudian berpaling, anhum dari mereka, panjur, maka perhatikanlah majayarjiun, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tulis ya, apa yang mereka bicarakan. Jadi Hudhud ini disuruh pergi ke Ratu Bilqis untuk membawa surat ya. Ini kita selesain apa gimana? Selesain aja ya. Ya, nggak apa-apa, agak lama nih. Ya. Jadi disuruh pergi membawa surat ya, lalu dijatuhkan kepada Ratu Bilqis. Nah, ini luar biasa Hudhud ya, perjalanan jauh ya. Ada yang mengatakan suratnya itu dicengkram pakai kakinya. Ada juga yang mengatakan ulama digigit suratnya pakai patuknya itu. Ya, itu dibawa menuju ke kerajaan Bilqis. Itu kan nggak mungkin kalau kamarnya Ratu Bilqis di pinggiran itu kerajaan, pasti di tengah-tengah, dan itu melewati beberapa penjaga ya, ada algojo, ada pasukan, tapi Hudhud bisa melewati semua dan bisa masuk ke dalam kamarnya Bilqis, naruh surat, dijatuhkan ke tempat Bilqis ya. Nah, ini luar biasa. Nah, ini ada kisah Israiliyat yang mengatakan bahwa Ratu Bilqis itu kamarnya ada tembok yang dilubangin. Jadi dia kalau siang itu dibuka biar matahari masuk. Dia mau menyembah matahari, maka dibuka, matahari masuk gitu. Nah, dari situlah Hudhud masuk ke dalam lubang itu. Ya, dalam tembok itu dijatuhin surat di situ. Lalu setelah itu dia berpaling, dia tungguin apa yang dibicarakan. Qolat, berkata nih ratu ini, ya ayyuhal mala'u, wahai para pemuka-pemuka, ini ulkiya ya, sesungguhnya aku telah dijatuhkan ilayya kepadaku kitabun, surat karim yang mulia. Jadi ketika dapat surat itu langsung
ratu ini mengumpulkan para pemuka-pemuka. Dia mengatakan aku dapat surat yang mulia. Ya. Kenapa surat yang mulia? Yang pertama, dapatnya aja dia menakjubkan, bisa masuk ke dalam itu surat kan menakjubkan. Yang kedua ada yang mengatakan suratnya ini bagus suratnya. Yang ketiga ini dari Sulaiman. Sulaiman itu udah terkenal ya. Jadi Sulaiman itu udah dikenal, bahkan semut aja kenal sama Sulaiman ya. Termasuk Ratu Bilqis itu udah kenal dengan Sulaiman meskipun jaraknya jauh. Makanya dikatakan ilayya kitabun karim. Ini aku dapat surat yang mulia. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya ini dari Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya dia bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi hampir semua, bukan hampir ya, semua nabi itu kalau mengirim surat selalu diawali dengan bismillah ya. Nabi Sulaiman mengirim surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad juga ketika mengirim surat kepada Heraklius ya, Raja Heraklius itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ala ta'lu alayya, janganlah kalian sombong kepadaku. Waktuni, ya, datanglah kepadaku muslimin, dengan berserah diri. Suratnya singkat, cuman begini, ala ta'lu, janganlah kamu sombong alayya kepadaku. Waktuni muslimin, datanglah kepadaku untuk masuk Islam, muslimin, jadi muslim, ya, berserah diri. Cuman begitu aja tapi membuat gemeter ini Ratu Bilqis ini, sampai dikumpulin para pemuka-pemukanya. Qolat, berkata nih ratu, ya ayyuhal mala'u, wahai para pemuka-pemuka, aftuni, fatwakan, maksudnya beri masukan kepadaku, fi amri, dalam perkara ini. Makuntu qoti'atan, ya, aku tidak akan memberi keputusan amron, perkara ini, hatta tashadun, sampai kamu datang untuk memberi masukan ya. Jadi ratu ini meskipun ya semua keputusan ratu yang memberi keputusan, tapi tetap dia menghargai para pemuka-pemukanya ya, disuruh datang memberi masukan, dia nggak akan memberi keputusan sebelum kalian semua datang ya untuk menyaksikan dan nanti tetap keputusan ada pada ratu. Qalu, mereka berkata ya, ini pas karena pemuka-pemuka ini dia diminta pendapat, dia berkata nahnu ulut kuatin ya, kami ini punya kekuatan gitu. Lalu wa ulu baksin sadid ya, dan kami punya keberanian yang sangat. Ini pemuka-pemukanya di depan ratu mengatakan kami ini siap perang gitu ya, kami punya kekuatan dan punya keberanian yang sangat. Kalau diajak perang pun siap katanya. Oke, kita lawan gitu. Nah, cuman dia menghargai ratu. Wal amru ilaiki, dan perkara ini dikembalikan kepadamu. Panjur, maka pertimbangkanlah maja ta'murin, apa yang engkau akan perintahkan kepadaku. Jadi para pemuka-pemuka ini sebenarnya udah siap ya perang. Dia mengatakan ulu kuatin ya, kita punya kekuatan, dan ulu baksin, punya keberanian sadid yang sangat ya. Cuman dikembalikan lagi kepada ratu ya, apakah perintahnya perang atau kita menunggu. Panjur, maka perhatikanlah. Qolat, nah ini ratu punya pertimbangan nih, dia berkata ya, karena ratu ini orang yang cerdas ya, makanya dia nggak gegabah main ayo udah lawan serang gitu. Nah dia mengatakan innal muluka ya, sesungguhnya raja-raja itu ijadahulu, jika dia memasuki Koreatan, suatu negara ya, afsaduha, maka dia akan merusaknya, akan membinasakannya, akan menghancurkannya ya. Waja'alu aijatan ya, yang tadinya kamu mulia, ahliha, keluarganya, ajilatan, akan menjadi hina. Wa kajalika yaf'alun, demikianlah mereka akan berbuat ya. Nah jadi pertimbangannya Ratu Bilqis nih, kalau sampai itu raja masuk ke negeri kita, maka kita akan dibinasakan. Yang tadinya kamu mulia nih, para pemuka-pemuka,
kamu bisa jadi hina, ya. Wa kadzalika yaf'alun, kata ratu, demikianlah mereka akan berbuat demikian. Karena mungkin raja-raja sebelumnya ya, kalau menyerang ya itu semua akan dibinasakan. Jadi menjadi yang hina. Itu pertimbangan dari ratu. Wa ini mursilatun, ya. Dan ini punya pertimbangan yang lain nih, ya. Dan sesungguhnya aku akan mengutus ilaihim kepada mereka bihadiatin, dengan satu hadiah, ya. Fanaziratun, maka tunggulah bima yarjiul mursalun, ya. Dia kembali, utusan kita ini kembali, kita tunggu, kita kirim aja hadiah. Jadi ratu ini ada ide ingin memberikan hadiah kepada Sulaiman berupa harta yang banyak, emas batangan, termasuk wanita-wanita, ya, budak-budak yang cantik-cantik dikirim gitu, ya. Ini sebagai sogokan lah, suapan. Nah, ratu pengen tahu nih, makanya dikatakan wanaziratun, tunggu bima yarjiul mursalin, sampai itu utusannya kembali. Pengen tahu kalau seandainya Nabi Sulaiman mau menerima harta, ya, maka kita lawan. Berarti dia tujuannya bukan untuk mengajak masuk Islam, tapi harta, ya. Jadi pinter nih Ratu Bilqis nih, ya. Sebelum dia masuk Islam cerdas, setelah masuk Islam pun dia juga lebih cerdas. Tapi karena dihalangi oleh setan, ya, maka dia terhalang dapat petunjuk, ya. Makanya dia punya usul, coba kita ini dulu, kita umpan dengan hadiah. Mau gak nih Sulaiman? Banyak kan penguasa-penguasa begitu diumpan dengan iming-iming kekuasaan, dengan harta, langsung meleleh itu. Ya. Nah, ini dia coba nih Nabi Sulaiman. Fala majaa Sulaiman, maka ketika datang kepada Sulaiman, ya, pasukan-pasukan ini dengan beberapa orang yang bawa harta, ya, termasuk emas batangan dan lain-lainnya, ya, hadiah-hadiah. Qala, berkata Sulaiman, atumidunani bimalin, apakah kamu mau menambahkan hartaku, ya, apakah kamu mau nyogok gitu ibaratnya, apakah kamu mau nyuap gitu. Fama atani Allah, ya, maka tidaklah yang Allah, maka apa yang diberikan oleh Allah khair, lebih baik, mimma atakum, dibanding apa yang kalian berikan. Jadi apa yang diberikan oleh pasukannya Bilqis tuh jauh, nggak ada apa-apanya dibanding apa yang diberikan oleh Allah. Dan rupanya pasukannya ini juga ketika melihat kerajaannya Sulaiman minder juga ini. Dia bawa hadiah dianggap banyak, ternyata begitu lihat kerajaan yang begitu mewah dan besar agak minder gitu. Ini nggak ada apa-apanya dia ini. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan, "Fama atani Allah," ya, apa yang diberikan Allah kepadaku khair, lebih baik, ya, mimma atakum, daripada apa yang kalian berikan. Bal antum, bahkan kalian bihadiyatikum tafrohun, dengan hadiah yang kalian berikan kalian merasa bangga, merasa sombong. Baru ngasih segitu udah bangga, udah sombong, ya. Maka Sulaiman langsung mengatakan irji ilaihim, ya, kembalilah kepada mereka, ibaratnya pulang, udah pulang sana. Lalu diancam, falana tiannahum bijunudin, ya, maka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara la kibala, maka kamu tidak akan bisa melawan, ya. Kibala itu nggak akan bisa melawan, lahum, bagi mereka, pada mereka, biha, dengan wala nuhrijannahum, dan kami akan mengusir mereka minha, dari negerinya, ajilatan, dalam keadaan hina, wahum sogirun, dan dalam keadaan kecil. Kecil maksudnya udah tidak terhormat lagi, ya, pokoknya menjadi orang yang hina dan tidak terhormat. Sogirun, menjadi orang yang kecil, ya. Nah, ini ancaman dari Sulaiman nih. Nah, dengan diusir dan diancam, nah, Sulaiman juga orang yang cerdas, pasti dia akan datang nih ratu nih, ya. Makanya ketika dia mengusir, dia berkata nih kepada para pemuka-pemukanya, kola, ya ayuhal mala'u, dikumpulin, wahai pemuka-pemuka ini, termasuk jin, manusia, binatang, semua dikumpulin, ya.
Nah, lalu ditanya, pasti dia datang nih si ratu nih gitu kan, dengan ancaman ini dia takut ya. Karena setelah dia lapor, pasukannya juga dia mengatakan bahwa Sulaiman ini orang yang nggak bisa disogok, nggak bisa suap. Dia benar-benar pengen mengajak kita masuk Islam, bukan karena harta ya. Makanya pasti ratu pertimbangannya akan datang kepada Sulaiman. Maka Sulaiman mengumpulkan pemuka-pemuka, lalu dia berkata, ayyukum ya'tini, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kepadaku bi arsiha, dengan singgasananya. Karena tadi Uhud mengatakan singgasananya besar. Nah, itu yang jadi perhatian ya. Makanya dia mengatakan siapa yang bisa mendatangkan singgasana ya. Qabla ayyatuni muslimin, sebelum dia datang kepadaku untuk berserah diri, sebelum dia datang kepadaku untuk masuk Islam ya. Maka Qala Ifrit, berkata nih si Ifrit, jin Ifrit. Ifrit nih termasuk jin yang paling hebat nih, jin paling badung, paling bandel, paling ini, pokoknya paling hebat lah ya. Tapi sama Allah ditundukkan sehingga dia takut sama Nabi Sulaiman. Qala Ifrit, berkata Ifrit, minal jinni, dari bangsa jin, ana atika bihi qabla an takuma min maqamika ya, bahwa sesungguhnya aku bisa mendatangkan kepadamu ya singgasana ini sebelum kamu bangun dari duduk kamu. Jadi Ifrit mengatakan saya bisa mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum kamu bangun dari duduk. Jadi yang dimaksud bangun dari duduknya, kalau Nabi Sulaiman itu kalau duduk untuk mengecek itu pasukan-pasukannya, dia kan suka duduk di singgasana sambil dibawa sama angin, itu bisa berjam-jam, 2 jam 3 jam. Makanya kata Ifrit, saya bisa mendatangkan singgasanamu dari duduk kamu sampai berdiri ya, bisa 2 jam 3 jam tuh dari duduk ke berdiri. Dia ngontrol gitu, terus tepat waktu pas berdiri, waktunya udah ini selesai ngontrol, itu udah datang singgasana. Wa ini alaihi laqawiyun amin ya, dan sungguhnya aku ini orang yang kuat ya. Jadi Ifrit ini sombong nih, aku ini kuat, bisa ngangkat singgasana yang besar. Nah, singgasana yang besar bisa diangkat dan bisa dibawa dari sana gitu. Amin, dan aku juga orang yang dipercaya tuh. Jin nih mengatakan aku kuat dan bisa dipercaya, padahal jangan percaya sama jin. Tapi dia mengatakan bisa dipercaya ya, ya. Kadang orang suka ini percaya sama jin ya. Nanti bisa ngebantu masa depan yang kita belum tahu gitu. Dia sendiri padahal nggak tahu ya. Nanti dia ketika Sulaiman meninggalnya dia nggak tahu gitu. Ya, jadi dia mengaku kuat dan bisa dipercaya. Ini si Ifrit nih berkata, Qala, nah ini berkata alaji indahu ya, orang yang di sisinya ilmun, orang yang berilmu, minal kitab, dari ahli kitab ya. Nah ini ada hilafiah ya. Jadi yang dimaksud orang yang berilmu di sini benar-benar orang yang ahli kitab berilmu. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia, karena malaikat ini lebih hebat daripada jin ya. Kalau malaikat itu kecepatannya bayangin ke langit 7 balik lagi itu dalam sekejap ya. Makanya wan najiati di surat An-Najiat ya, itu bolak-balik kecepatannya luar biasa itu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah Nabi Sulaiman sendiri ya. Makanya dia mengatakan minal kitabi, dari ahli kitab, anna atika, aku juga bisa datangin padamu bihi qabla ayyar tadab ilaika ya, sebelum engkau mengedipkan mata. Nah, kalau misalkan ini Nabi Sulaiman, aku juga bisa mendatangkan dalam sekejap mata. Nah, kalau orang yang berilmu, dia setelah dia berdoa kepada Allah dan dapat ilham, dia mengatakan kepada Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana ini dalam sekedipan mata. Setelah dia berdoa, baru dia berkata kepada Sulaiman, ilaika, kepadamu, torfuka ya, dalam kedipan mata. Falama ro'ahu, maka ketika dia melihat Sulaiman mustaqiron di hadapan mereka, indahu ya, maka
Qala berkata Sulaiman, haja min fadi Robbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Nah ini Nabi Sulaiman selalu bersyukur, bukan ini karena kemampuanku, ini karena aku punya kelebihan, tapi ini adalah karunia dari Tuhanku. Itu selalu. Jadi selalu ingat ketika kita diberi kemenangan, diberi kekayaan, diberi kekuasaan, ya, jangan sekali-sekali kita mengatakan ini karena usahaku, ini karena kerja kerasku, tapi semua dari Allah, ya. Kita kerja keras, tapi kalau Allah nggak kasih karunia, nggak akan bisa jadi sukses gitu. Semua dari Allah. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan ini adalah karunia dari Tuhanku. Liya beluani, ya, untuk mengujiku, aaskuro, apakah aku bersyukur, am akfur, atau aku kufur, ya. Jadi apakah aku bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan atau aku kufur, ya. Karena banyak juga orang yang ketika diberi kenikmatan malah jadi ingkar, kufur, ya. Awalnya ketika miskin dia mohon-mohon, begitu diberi malah jadi kufur, ya. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan liap luani, ini untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadaku atau aku malah kufur, ingkar kepada Allah, ya. Karena hati-hati nih dengan kekayaan, dengan kekuasaan, itu bisa jadi yang tadinya dia penurut baik malah jadi kufur. Waman sakaro, dan barang siapa yang bersyukur fa inna ma yaskuru li nafsi, ya, sesungguhnya bersyukurnya itu untuk diri sendiri. Jadi bukan untuk Allah. Allah nggak perlu puji-pujian, nggak perlu ini, tetap Allah maha agung. Meskipun kita nggak bersyukur, meskipun kita nggak memuji Allah, tetap maha agung, ya. Makanya bersyukurnya ini sesungguhnya hanya untuk dirinya sendiri. Waman kafara, dan barang siapa yang kufur, ya, nggak menyembah Allah, ya, bahkan ingkar, fa inna robbi ghaniyun karim, Allah tetap maha kaya dan maha mulia, ya, nggak mengurangi kekayaan dan kemuliaan Allah meskipun orang-orang pada kufur atau ingkar. Qala berkata siapa? Sulaiman, nakiru, coba ubahlah laha singgasana, arsaha singgasananya, ubah dikit-dikit lah, nanjur kita lihat atah tadi apakah si ini mengenal siapa Bilqis, am takuna minal ladzina la yahtadun, atau dia tidak mengenal. Nah ini Sulaiman ini mau ngetes nih si Bilqis nih pinter gak nih, ya. Coba dirubah dikit-dikit nih singgasananya, dia masih inget gak, masih kenal gak dengan singgasananya, ya. Kalau dia pinter pasti dia akan menjawab dengan baik gitu. Ada juga nih kisah Israiliyat yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman ini rupanya tertarik dengan Bilqis, ya. Untuk apa? Untuk mengembangkan dakwahnya gitu. Kalau dia bisa nikahin Bilqis untuk mengembangkan dakwahnya. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi Sulaiman tidak menikahi Bilqis karena nama Nabi Sulaiman hanya untuk berdakwah, bukan untuk menikahi tujuannya gitu, ya. Lalu datanglah Bilqis, fala majaat, maka ketika datang, ya, Bilqis, kila dikatakan kepada Bilqis, ahakaja arsuki, apakah ini singgasanamu? Qolat berkata nih siapa? Ratu Bilqis, ka'annahu huwa, kayaknya sih seakan-akan dia gitu. Wa utinal ilma, dan kami diberi ilmu min qabliha, dari sebelumnya, wa kunna muslimin, dan kami termasuk orang yang berserah diri, ya. Maka ketika ditanya seperti itu, Ratu Bilqis mengatakan sepertinya nih, berarti dia orang pinter nih. Lalu dia mengatakan kami diberi ilmu, ya, dari sebelumnya dan kami orang yang berserah diri. Nah ini Sulaiman yang mengatakan kami diberi ilmu dan kami termasuk orang yang sebelumnya udah berserah diri. Nah, karena sebelumnya Bilqis ini orang yang kafir, dikatakan di sini wasoddaha makanat ta'buduni min dunillah, dan dia dihalangi oleh setan dari menyembah dari selain Allah, ya. Jadi menyembah kepada Allah dihalangi sehingga dia menyembah kepada selain Allah. Innaha kanat min qaumin kafirin, sesungguhnya dulunya kan, ya, dia kaum yang kafir.
Kila dikatakan kepadanya lah udhulil sorha, masuklah. Nah, rupanya Nabi Sulaiman juga dia membuat istana dari kaca ya. Jadi lantainya dari kaca, terus bawahnya ada sungai, ikan-ikan pada lewat gitu. Jadi kacanya luas tanpa ada sambungan gitu. Pokoknya kacanya bening, nggak ada sambungannya. Terus bawahnya ada air mengalir, ada ikan-ikan. Karena kan pasukannya ada jin yang bisa nyelam, ya jin yang bisa ngebangun. Nah itu ada ikan-ikannya. Maka mempersilakan nih Sulaiman masuk, ratu ini masuk ya. Udhuli sorha, masuklah ke istanaku. Fala maro'atu, maka ketika dia melihatnya ya, istana itu hasibathu lujatan ya, dia melihat disingkap itu apanya, roknya wa kasafat, sampai kelihat betisnya gitu. Ansakoiha, dari betisnya kelihatan gitu ya. Jadi ngelihat itu licin, takut basah, maka roknya itu disingkap sampai kelihatan betisnya. Nah ini ada kisah Israiliyat nih, ada jin yang nggak seneng ya Sulaiman nikah dengan ini Ratu Bilqis. Dia bisikin Sulaiman, itu betisnya Ratu Bilqis banyak bulunya kata. Ini kisah Sulaiman ini. Kisah Israiliyat ini. Kisah Israiliyat kan bisa dibenarkan bisa tidak ya. Iya. Qala innahu sorhan. Maka Sulaiman berkata, sesungguhnya istanaku ini mumarodun min kawariro ya, licin dan ini dari kaca. Jadi nggak usah dibuka, ini kaca tebel kuat ya. Kalau misal di Cina tuh ada jembatan dari kaca, Sulaiman udah dari dulu. Jadi Sulaiman ini udah lebih maju dari zaman sekarang ya. Itu bisa ngirim barang dalam kedipan mata. Kalau kita kan baru kirim suara sama gambar ya. Kalau kirim WA kan suara sama gambar. Dia udah bisa ngirim singgasana dalam hitungan kedipan mata. Berarti lebih maju ya. Terus kalau zaman sekarang kaca, jembatan dari kaca ya. Ini zaman Sulaiman udah ada kaca tanpa sambungan lagi. Qolat Robi ya, berkata Bilqis, ya Tuanku, ini zolam tu, sesungguhnya aku telah menjolimi diriku sendiri, nafsi wa aslam tu, dan aku berserah diri ma'as Sulaiman, bersama Sulaiman lillah, kepada Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi udah selesai katanya. Gimana nih tanggung nih, mau udah diginiin? Udah cukup ya? Oh ya pas. Ya udah ya. Langsung aja saya potong ya. Jadi akhirnya Sulaiman di ayat surat, waduh kasihkan nih, maaf ya sampai diingatkan, di ayat di surat Saba ayat 14 Sulaiman akhirnya meninggal ya, dan itu nggak diketahui oleh jin-jin. Jadi Sulaiman kan biasa kalau berdiri itu ibadah tuh berdiri sambil megang tongkat. Nah itu lama dia berdiri, rupanya udah mati. Diketahuannya ketika itu rayap makanin tongkatnya. Begitu tongkatnya habis dimakanin rayap, jatuh tersungkur, barulah jin-jin itu tahu bahwa Sulaiman ini udah mati. Dia merasa menyesal gitu kalau tahu udah mati dari dulu. Bahkan ada yang mengatakan ulama Sulaiman udah setahun yang lalu mati, baru ketahuan setelah tongkatnya dimakan rayap ya. Artinya jin ini nggak tahu ilmu goib ya. Jadi kematian Nabi Sulaiman aja udah setahun yang lalu dia belum tahu. Jadi bekerja terus, dia merasa terhina dengan bekerja itu ya. Saya rasa cukup ya. Mohon maaf waktunya kelamaan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita hotmil Quran. Allahumma arhamna waktunya udah habis. Kita di sana aja. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu majahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.